Perkenalkan, nama saya Sevchenko Arnold Mansaleo dari kelas 5TI 2 dengan NIM 23024047. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang Artificial Intelligence atau AI, tentang forward and backward chaining. Topik yang kita akan bahas ada 7 topik utama, yaitu Inference Engine Cycles via a Matchfire, Forward Chaining XP, Forward Chaining Goal Driven, Depth First Search, Breadth First Search, dan Best First Search. Masuk ke topik utama atau topik pertama. Forward chaining dan backward chaining adalah dua metode inferensi utama yang digunakan oleh inference engine atau mesin inferensi dalam sistem berbasis pengetahuan atau expert systems untuk mendapatkan kesimpulan dari serangkaian fakta dan aturan. Lanjut ke inference engine cycles via a Matchfire. Yang pertama adalah match atau pencocokan. Mesin inferensi membandingkan semua fakta yang diketahui saat ini dalam working memory dengan kondisi antecedent. Dari semua aturan yang kondisinya terpenuhi disebut set konflik atau konflik set. Kedua ada resolve atau resolusi. Jika ada lebih dari satu aturan dalam konflik set, mesin memilih satu aturan untuk ditembakkan atau berdasarkan strategi resolusi konflik tertentu, misalnya seperti prioritas, aturan yang paling spesifik, atau aturan yang baru dimasukkan. Ketiga ada egg atau fire, yang dimana ini dinamakan atau bisa dibilang sebagai tindakan. Aturan yang dipilih atau dieksekusi, yang berarti konsekuensinya atau consequence, ditambahkan ke working memory sebagai fakta baru atau tindakan tertentu dilakukan. Masuk ke forward chaining. Forward chaining adalah pendekatan yang didorong oleh data atau data driven. Proses inferensi dimulai dari fakta-fakta yang diketahui dan aturan-aturan yang ada, dan secara progresif menarik kesimpulan baru hingga tujuan tercapai atau tidak ada aturan yang dapat diterapkan lagi. Yang pertama adalah arah dari fakta atau kesimpulan serta tujuan. Kapan digunakan? Ketika semua atau sebagian besar data awal tersedia dan tujuannya adalah untuk melihat semua kemungkinan, hasil, atau kesimpulan apa yang bisa ditarik. Ini adalah contoh prosesnya, yaitu mulai dari A dan B, aturan satu cocok dan ditembakkan menghasilkan fakta baru yaitu C. Kemudian aturan 2 cocok dengan C dan ditembakkan menghasilkan fakta baru lagi yaitu D. Contoh adalah kucing itu hewan berdarah panas. Jika benar, maka inferensi berhasil menarik kesimpulan D dari fakta awal lain, yaitu A dan B. Sekarang masuk ke backward chaining, yaitu goal driven. Ini adalah pendekatan yang didorong oleh tujuan. Proses inferensi dimulai dari tujuan atau hipotesis yang ingin dibuktikan. Sistem mencari aturan yang dapat membuktikan tujuan tersebut, dan kemudian melakukan kondisi dari aturan tersebut sebagai sub-tujuan baru. Proses ini berlanjut secara rekursif hingga sub-tujuan dapat dipenuhi oleh fakta-fakta yang sudah diketahui. Kita masuk ke 3 metode yang biasanya digunakan. Ini adalah metode pertama, yaitu Depth First Search atau DFS. Kita akan membahas dalam bentuk strategis, dalam chaining, dalam kelebihannya hingga kekurangannya. Strategi adalah mencari sedalam mungkin di sepanjang satu jalur sebelum kembali atau backtracking dan mencoba jalur lain. Dalam chaining, terutama digunakan dalam backward chaining, ketika sebuah tujuan diuraikan menjadi sub-tujuan, sistem akan fokus menyelesaikan sub-tujuan pertama secara mendalam sebelum beralih ke sub-tujuan berikutnya. Ada juga kelebihannya, yaitu efficient memory, cepat menemukan solusi jika solusinya ada pada pedalaman yang dangkal. Kekurangannya, tidak menjamin menemukan solusi terpendek atau optimal, mungkin terjebak dalam alur yang tak terbatas atau infinite loop jika tidak dikelola. Kedua adalah Breadth First Search atau BFS. Strateginya adalah mencari selebar mungkin pada setiap tingkat sebelum beralih ke tingkat kedalaman berikutnya. Dalam chaining, sering digunakan dalam forward chaining.
Semua aturan yang memiliki kondisi yang cocok pada level inferensi saat ini akan dipertimbangkan sebelum melanjutkan ke level inferensi berikutnya, atau fakta-fakta baru. Kelebihannya adalah menjamin menemukan solusi terpendek atau yang paling optimal jika setiap langkah memiliki biaya yang sama. Kekurangannya, membutuhkan memori yang besar untuk menyimpan semua node pada level saat ini. Lambat jika solusi ada di kedalaman yang sangat dalam. Dan metode terakhir atau yang paling sering digunakan adalah best first search. Strateginya adalah menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan biaya dari node saat ini ke tujuan. Algoritma selalu memilih node yang diperkirakan paling dekat dengan tujuan untuk diekspansi selanjutnya. Kapan ini digunakan? Ya, ini digunakan untuk membuat proses pencarian lebih efisien dan terarah atau informed search daripada DFS atau BFS yang buta atau uninformed search. Contoh, ada algoritma A plus adalah bentuk populer dari best first search yang mempertimbangkan baik biaya jalur dari awal maupun biaya heuristik ke tujuan. Memilih node dengan nilai A dengan nilai F dalam kurung N itu adalah tujuan, ya. Sama dengan G dalam kurung N plus H sama dengan plus H dalam kurung N terkecil. Tujuannya untuk menemukan solusi dengan lebih cepat dan seringkali lebih optimal daripada pencarian buta. Kita masuk ke kesimpulan. Forward chaining dan backward chaining adalah dua strategi dasar yang digunakan oleh inference engine untuk menalar dalam sistem berbasis pengetahuan. Mesin inferensi beroperasi melalui siklus matchfire, pencocokan aturan dengan fakta dan pengeksekusian aturan yang cocok. Forward chaining adalah metode yang didorong oleh data. Ia memulai dari fakta-fakta yang diketahui dan bergerak maju untuk menarik kesimpulan. Sedangkan backward chaining adalah metode yang didorong oleh tujuan. Ia memulai dari tujuan atau hipotesis dan bergerak menurut mencari fakta-fakta yang dibutuhkan untuk membuktikan tujuan tersebut. Jadi forward chaining dan backward chaining adalah dua hal yang bisa dibilang berkebalikan fungsinya. Ketiga metode pencarian yang tadi yaitu DFS, BFS, dan BFS atau yang BFS terakhir adalah best first search, membantu mesin inferensi menentukan urutan pemeriksaan aturan dan sub tujuan. DFS sering digunakan dalam backward chaining untuk menelusuri satu jalur secara mendalam. Sementara BFS lebih terstruktur berdasarkan tingkat dan sering diterapkan dalam forward chaining untuk mengeksplorasi semua konsekuensi pada satu level sebelum melangkah lebih jauh. Sedangkan metode yang terakhir menggunakan fungsi heuristik untuk pencarian yang lebih cerdas dan terarah. Mungkin sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton.